مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqul halati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, dipilih oleh Allah dan dijamin duduknya di Masjid As-Salam Purimas Rukut Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat Allah yang diberikan pada diri kita, dan kita nggak akan pernah mampu untuk merinci atau menghitungnya. Rabbuna wa ta'ala berfirman, dan tadi dibacakan imam kita di rakaat 1 dari surat 35 Fatir di ayat yang keempat. Ya ayyuhan nas tadhkuru nikmatallahi alaikum famin khaliqin ghairullah yarzuqum minas sama'i wal ard wala ilaha illa huwa fa'ana tufakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta yang selain dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Ini tazkiyatun nafas. Ayat tazkiyatun nafas diantaranya surat 35 Fatir yang tadi dibacakan imam kita di ayat yang keempat. Dan nikmat Allah ini gak akan mampu kita menghitungnya. Dan ini Allah letakkan juga di surat 16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila engkau tidak menghitung nikmat Allah ini, gak akan pernah kalian sanggup. Coba kita lihat saja vitamin D. Ini gara-gara omnya COVID keluar, namanya Mikron. Kalau lengkapnya Omikron, ini omnya COVID. Itu vitamin D mahal sekarang. Padahal Allah beri itu gratis dari jam 10 sampai jam 1 siang. Gratis tuh, tinggal mau jemur diri atau enggak. Oksigen itu sekarang 30.000 1 liter. Dan tubuh manusia membutuhkan 300 liter minimal per hari. Coba kalau kita hitung dengan bilangan, berarti 30.000 kali 300 itu 9 juta 1 hari. Maka 1 bulan 270 juta. Dan kalau itu kita hitung 1 tahun, depannya itu 3.620 juta ribu rupiah. Andai kata Allah minta itu berbayar, mungkin kita akan bilang, ya Allah, saya istirahat, gak bernafas sudah. Gak akan mampu kita menghitung. Itu belum nikmat-nikmat yang lainnya.
Maka ketika imam kita tadi membacakan surat Fatir ayat 4 itu betul-betul ada tantangan dari Allah. Sampai Allah mengatakan hal min khaliqin ghairullahi yarzukum minas samai wa ard. Coba kamu cari pencipta mana yang mampu memberikan rizki dari langit dan bumi kecuali aku Allah Rabbmu. Ayat ini adalah ayat tazkiyatun nafas, pemurnian diri, pemurnian jiwa dalam hal mengibadati Allah. Karena saya di Asalam ini punya tanggung jawab untuk urusan tazkiyatun nafas, maka saya tidak pernah bertema di dalam menyampaikan kajian, tapi harus tetap terus tazkiyatun nafas di segala hal. Oleh karena itu maka banyaklah bersyukur, tidak ada kata lain. Karena dengan kita bersyukur, Allah punya janji lain lagi nih. Manakala hamba itu benar-benar dia memurnikan, mengibadati hanya Allah totalitas, dia mensyukuri dengan murni semua nikmat yang Allah berikan. Nah ini Allah janjikan ditambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Dan ini Allah letakkan di surat 14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Namun manakala kamu kufuri nikmatku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu maka dalam membersihkan diri dan jiwa kita untuk bisa mengibadati Allah dengan optimal, melaksanakan amal ibadah soleh dengan optimal, maka tidak ada kata lain mensyukuri nikmat, agar nikmat ini Allah tambahkan. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini di hadapan Allah dijadikan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani ittiba, agar nanti kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? 11 ya, tanggal 11. Nanti maghrib baru tanggal 12 bulan Sya'ban. Bulan ini memang bulan yang sering dilalaikan. Kenapa? Karena bulan 8 ini, bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan mulia. Yang satunya ada di surat 936, minha arba'atun hurum dalikat dinil qayyim. Ada 4 bulan yang diharamkan Allah, dan ini ketetapan agama yang lurus. Dan diantaranya bulan kemarin, bulan 7, bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab masuk kepada Sya'ban. Sekarang kita berada di tengah-tengah Sya'ban ini, tanggal 12. Insya Allah besok kalau mau mulai Ayyamul Bid ya, pas itu bisa masuknya Senin, Selasa, Rabu, nyambung sampai Kamis. Kemudian yang ke-9 adalah bulan ini September gak usah masjid ya, Ramadan. Ramadan. Sehingga Sya'ban ini sering dilupakan orang, karena diapit 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Sementara Sya'ban, saya ambil dari Bukhari nomor hadis 1428, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya kanur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hada shaumi ila quluhu syahru ila Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa penuh selain bulan Ramadan kecuali Sya'ban. Jadi Rasul Muhammad SAW ini, beliau itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kita yang biasa Senin Kamis, alhamdulillah itu berarti dapat 4 Senin, dapat 4 Kamis, udah 8 hari, lumayan. Ditambah besok misalnya mau nyambung dengan 3 hari, Salasa wa Asra, Arba wa Asra, Khamsa wa Asra, berarti ketemu tambah 3 hari Ayyamul Bid, sehingga ada 11, lumayan lah
separuh bulan. Fa innahu kullu syahril, sesungguhnya di dalam setiap ibadah fardu itu hadza kullu min qabliyah wal ba'diyah. Sebenarnya setiap ibadah itu ada yang memiliki qobliyah dan memiliki ba'diyah, ibadah fardu. Dan Ramadan besok itu ada ibadah fardu, ya, ibadah puasa. Dan kita sudah tahu semua ayatnya, ayat perintah puasa sudah hafal luar kepala, ya, saking seringnya di luar kepala sampai lupa, ya. Dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini saya korelasikan dengan hadis Rasul An-Nasa'i nomor hadis 2079. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak iftaradallahu alaikumus siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laku fi abwabul jahim wa tughulu fi sayatin fihi lailatun khairum min alfis sahr man hurima khairaha khat hurima." Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumusiyamahu. Di bulan ini Allah wajibkan kalian puasa. Surat ayatnya udah kita baca dari Al-Baqarah 183. Tuftahu fi ababul jannah wa fi ababul jahim wa tughulu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Latihan terbesar bulan untuk tazkiyatun nafas itu Ramadan. Menyucikan jiwa kita benar-benar, memurnikan amal perbuatan itu Ramadan. Bulan-bulan yang Allah siapkan. Ada 5. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7 kemarin, ditambah 1 bulan, bukan haram, tapi bulan suci Ramadan. Ini kesempatan dalam kita menyempurnakan tazkiyatun nafas kita, mensucikan kembali jiwa kita mengibadati Allah, membersihkan kembali amal-amal dari amal-amal yang tidak ada contoh. Maka bulan Sya'ban ini diberikan kesempatan juga untuk mereka-mereka yang belum bisa bayar hutang. Puasa Ramadan mungkin udah udzur syar'i itu. Ini diberi kesempatan. Kemarin Pak, pengajian seperti ini. Ada yang angkat tangan waktu pas jam dia waktu diskusi. Ya silahkan Ustadz, saya tahun kemarin hutang puasa Ramadan. Apakah saya ada kesempatan bayar di bulan Sya'ban? Saya bilang ada. Ini masih ada sekitar 10-20 hari ke depan. Saya tanya, lah sampean utang berapa? Saya kemarin utang 30 hari. Duh, sampean nangen dia sampai 30 hari saya. Sampean ini utang apa blebes itu? Jadi 1 bulan penuh nggak puasa. Masya Allah. Saya tanya, utang berapa? Kalau utang 7 atau utang 6 kan ini ada kesempatan yang dibayar. Lah kok dia, ya saya 30 hari penuh itu nggak puasa. Ya saya tanya lah, sampai kemana kalau sampai 30 hari? Masya Allah. Nah, kalau sampai nabrak ini pun dan nabrak lagi, ini sudah masuk klausul fikih, sudah masuk klausul fikih Ramadan. Tapi ya nggak apa-apa, saya harus sedikit menyampaikan. Kalau sampai utang Ramadan kemarin itu belum terbayar, ketemu Ramadan lagi, 2 kafaratnya Pak, 2. Tetap min ayamin ukhor, tetap harus dia berpuasa mengganti hari lain, artinya tetap dikodok nanti kapan ada kesempatan. Plus fidyatun ta'amu miskin. Nah, tetap juga harus membayar fidyah. Jadi misalnya kemarin utang 4 gitu, atau utang 3, sampai ketemu Ramadan besok, maka yang 3 ini tetap dia harus dikodok. Nanti di hari yang kapan, dan yang 3 ini aja dibebani fidyah. Nah, untuk menentukan fidyah ini ya kita harus menjaga kemurnian hati Pak. Kalau kita makannya pakai nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah-buahan, maka berilah fidyah itu semana kadar yang kita makan. Jangan kita makannya ada sayur, ada buah, ada lauk, ngasih fidyah itu
sego saduan atau nasi kucing istilahnya. Nasi satu, ikannya satu tok iwak asin. Itu rong driji ini celik. Itu kasihan makan Pak. Makan nasi ini cuma dimut tok Pak ditaruh. Ya, dicokot entek iwak ini. Maka memberinya pun juga sebagaimana kadar kita makan. Itu caranya. Nah, maka ada qobliyah tadi dalam mengibadati Allah secara pemurnian hati. Maka puasa Ramadan ini pun sebenarnya secara tidak langsung dari hasab dari Rasul tadi berarti Ramadan ini ada qobliyah dan ba'diyah puasanya. Qobliyahnya diberikan kita mumpung di bulan-bulan ini memperbanyak. Sedangkan nanti ba'diyahnya saya ambil dari Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, man soma sitta yaumin syahru syawal yukaffiru maghdiyah. Maka siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal maka diampuni dosanya 1 tahun. Jadi Ramadan ini ada puasa qobliyahnya dan Rasul paling banyak puasa di bulan ini, bulan Sya'ban. Dan apabila manusia hamba Allah ini mampu bertobat sebelum ruhnya sampai kerongkongan, ini dijanjikan Allah di padang mahsyar apa yang kita tobatkan itu besok tidak dibacakan. Tidak dibacakan. Misalnya saya yakini itu, makanya saya pindah agama Islam ini. Jadi saya yakini dosa saya yang nyembah patungnya Yesus, masang lilin di Bunda Maria dan selama 33 tahun saat saya belum Islam, itu saya tobatkan. Maka besok saya nggak pakai ikut antrian laporan soal kekufuran saya. Udah nggak dihitung. Dosa saya dihitung sejak saya masuk Islam, nanti yang dihisab sampai wafat, itu aja. Tapi yang dosa saya waktu saya masih kafir nggak dihitung. Muni kafir wedi kadang gitu. Padahal dikafirkan Allah agama itu. Nah saudara-saudaraku, sehingga janji Allah itu benar-benar, maka siapa nanti yang mau bertobat itu as-sarabukum yuhafi'ankum min sayiatikum, maka Allah akan betul-betul menutup dosa itu bagi mereka. Wadkhulul jannah, malah dijanjikan masuk surga. Dijanjikan masuk surga. Dan luar biasanya orang yang mau tobat Pak. Orang yang tobat itu Allah sendiri langsung yang janji itu masuk surga tanpa mampir neraka. Allah sendiri yang janji. Mau tahu janji Allah di mana? Surat 19 Maryam ayat 60. Ilaman taba wa amana amilan solihah yadkhulul jannah la ya'lamun syai'a. Ini janji Allah. Maka orang-orang yang bertobat, beriman, beramal kebaikan, maka aku masukkan surga tanpa dianiaya, tanpa didolimi, tanpa masuk neraka sedikit pun. Ini maka penyucian jiwa kita di dunia ini dengan mengibadati Allah dengan totalitas, memegang tauhid, istiqomah terhadap tauhid. Bab istiqomah sudah saya sampaikan kemarin bulan lalu, kebetulan kita siaran langsung dengan suara muslim. Itu bagian dari tazkiyatun nafas adalah sikap istiqomah, dan sudah saya sampaikan, gak usah diulang lagi. Maka orang yang mau bertobat dan kesempatan ini diberikan Allah di bulan Ramadan. Sebab hadis Rasul tegas, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ikhlas, maka dosanya diampuni Allah. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua, saya ambilkan dari hadis Tirmidzi. Nomor hadis 618. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Sesungguhnya Allah memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka kullu lailatin, di setiap malam di bulan Ramadan. Saya ulang, Tirmidzi 618. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah itu memilih hambanya. Jadi tanggal 1 Ramadan maghrib, kalau jamnya Islam itu Pak, jam 00-nya maghrib. Beda sama jam 00-nya di luar Islam. Ya. Kalau jam 00-nya Islam maghrib Pak, Allah memerintahkan kita mengibadati. Keren kan agama ini? Jadi kalau jam 00 itu apa isinya Pak? Allahu Akbar maghrib jam 00 itu
Nah, luar biasa Pak Islam ini. Jam 00 menghadap Allah. Ya, sholat, mengibadati Allah, dengerin ceramah ba'da maghrib qabla isya, ya. Nanti ada lagi pas Ramadan ada tarawih, luar biasa. Coba lihat jam 00 yang luar Islam. Jam 24. Begitu jam 00 apa yang tadi? Buka botol Pak, mendem dugem. Kok tahu? Lah kan mantan wong kono gitu ya. Gitu. Kalau jam 00-nya kita Pak menghadap Allah. Dan Allah katakan aqrabu abdi minar rabbi man hidas sajadakum. Kedekatan hamba dengan Allah Rabbnya di saat dia sujud. Itu mihrajnya. Sujud dalam sholat Pak. Sujud dalam sholat hadisnya. Jangan nanti sembarangan, wah aku mau mendekat Allah, tiba-tiba sujud di tengah jalan. Nah itu kata temannya, obati durung diombe. Ya. Jadi makna daripada kedekatan hamba dengan Allah Rabbnya bisa dia sujud dalam sholat. Ya. Bukan danok gawe ini terus, mau mendekat Allah, pengen bohong sujud. Nah ini obatnya belum diminum. Nah saudara-saudaraku, maka keutamaan Ramadan yang Allah janjikan dengan pembebasan api neraka, inilah saatnya kita untuk melaksanakan bagaimana kita mengoptimalkan tazkiyatun nafas kita, pembersihan diri kita dan jiwa kita, sehingga itu nanti masuk dalam cakupan yang mendapatkan keutamaan itu. Yang ketiga, ada satu malam di bulan itu yang dijanjikan, Rasul mengatakan fihi lailatul khairum min alfi sahr man hurima khairaha qad hurima. Ini saya ambil dari An-Nasai 2079. Rasul mengatakan fihi, di bulan itu, lailatul khairum min alfis man hurima khairaha qad hurima. Di bulan itu ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan dalam setiap amal ibadah dan amal soleh. Ibadah dan amal soleh. Man hurima khairaha qad hurima. Kalau kamu tidak bisa menemui malam itu, maka kamu rugi tidak menemui 1000 bulan pahala dari satu amal kebaikan. Masya Allah, dari satu amal kebaikan. Dan ini Rasul katakan ini memiliki dalilnya, ada di surat 97 Al-Qadar di ayat 2 dan 3. Wama adro kama lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi sahr. Jadi ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Itu satu amal kebaikan. Sehingga di bulan Ramadan adalah bulan berkah dan rahmat. Ramadan adalah bulan ampunan dosa. Ramadan adalah bulan pembebasan api neraka. Tapi jangan salah ya. Pernah dengar begini nggak Pak? 10 hari pertama rahmat. 10 hari kedua ampunan dosa, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Pernah dengar itu? Nah, itu bukan hadis dan bukan datang dari Rasulullah. Yang Rasul katakan nih, man soma Ramadan syahrum mubarak iftaradallahu alaikum wasyamahu. Bulan Ramadan ini bulan berkah dan rahmat. Jadi bukan 10 hari pertama. Kalau lihat hadis yang kedua tadi punya Bukhari nomor 37, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu. Maka siapa yang puasa penuh di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini seluruhnya adalah ampunan dosa. Kalau lihat Tirmidzi tadi 618, Rasul katakan walillahi utaqa'u minan nar wadalika kullu lailatin. Pembebasan api neraka Allah lakukan setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kalau nanti tanggal 1-nya itu Maghrib itu bertepatan dengan tanggal 2 April ya. Hari pertama tarawih belum kita sahur, baru sahur nantinya, belum puasa tadi. Hari pertama malam tarawih pertama sudah ada hamba Allah yang dipilih dari api neraka. Berdasarkan hadis ini, karena Rasul mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wadzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Berarti bukan 10 hari pertama, kedua, ketiga. Kalau misalnya 10 hari pertama rahmat, kedua ampunan, ketiga pembebasan neraka. Misalnya itu dari Rasulullah. Misalnya ini dari Rasulullah. Saya puasa tanggal 21.
sampai akhir bulan. Kenapa? Saya pilih yang pembebasan api neraka. Lu yang rahmat, gak melok gak apa-apa. Yang ampun gak, yang penting pembebasan api neraka. Jadi puasa tanggal 21 sampai 30 rusak, tazkiyatun nafas rusak. Jadi seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ini umur yang berkah, kesehatan berkah, rezeki bertemu Ramadan, bisa melaksanakan amal ibadah dan maksud dengan optimal di atas Quran dan Sunnah. Amin. Sehingga amalan kita jadi amalan yang solihah, maqbula wa mutaqabbala. Amin. Yang keempat, di bulan Ramadan ini dalam hal sudut pandang atau bidang tazkiyatun nafas, pembersihan diri dan jiwa ini, Allah janjikan lagi ada ibadah yang tidak tertandingi pahalanya. Saya ulang, ada ibadah di bulan Ramadan ini yang tidak tertandingi pahalanya. Saya ambil dari Sahih Muslim, nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanah asru amsaliha ila sab'amiyah difin. Qallallahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana ajsibih yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini farhatani inda fitrah wal farhatani inda liqa rabbih. Artinya, kulu amalan ibnu Adam hasanah asru amsaliha ila sab'amiyah difin. Satu amal kebaikan anak cucu Adam di bulan Ramadan Allah siapkan balasan pahala minimal 10 kali dari hari lain. Ila sampai dengan sab'amiyah difin, sampai 70.000 pahala satu kebaikan. Makanya jangan disia-siakan Ramadan itu. Ini bulan tazkiyatun nafas. Dulu Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan ini bulan-bulan yang penyempurnaan tazkiyatun nafas. Jangan disia-siakan. Nah, kemudian Qallallahu azza wa jalla, firman Allah ini, ila saum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena hamba-hambaku yang puasa, dia mampu sabar menahan nafsu syahwat, sabar tidak makan minum, lisaini, karnaku kata Allah. Farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbih. Maka aku siapkan 2 kebahagiaan mutlak untuknya saat dia berbuka dan saat nanti bertemu dengan aku Allah Rabbnya. Masya Allah, ahli puasa itu hak kebahagiaannya 2. Ketika di dunia dia senantiasa diberi kebahagiaan Allah saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat bertemu dengan Allah nanti. Nah, kata Allah, ada kata puasa li soimi karnaku. Maka kalau kita ingin dapat keutamaan tadi, ampunan dosa, pembebasan api neraka, berkah dan rahmat, puasalah karena Allah. Jangan sampai ada yang tanya begini, poso mas? Iya mas, poso. Moro tuaku sing tua poso mas, poso gak poso. Loh, jadi dia puasa karena moro tuanya yang tua tadi, bukan karena Allah. Jangan harap dapat yang kita bicarakan keutamaan untuk tazkiyatun nafas kita, gak akan dapat. Makanya Allah katakan illa saum fa innahu li wa ana ajsibih. Kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena hambaku yang puasa, dia sabar menjaga nafsu syahwatnya, sabar tidak makan minum karenaku. Nah, kesabarannya ini loh yang Allah uraikan di surat 39 Az-Zumar di ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka hamba-hambaku yang sabar tadi, aku siapkan pahala untuknya tanpa batas. Jadi ternyata puasa ini pahalanya tidak tertandingi, Pak. Kalau baca Quran masih diberitahu Allah pahalanya. Wa man qira'atal Qur'ana tabta'u kafat min harfun. Siapa yang baca Quran
dengan terbata-bata loh, tidak lancar, itu 1 huruf 1 pahala. Maaf, 2 pahala. Kalau salah 1 huruf 1 pahala, salah itu masih dapat pahala. 1 huruf 1 pahala. Kalau geratul bener 1 huruf 2. Wa man qira'al Qur'ana tartila as-samin harfum idaku malaikati sama. Manakala dia bacanya bagus, ditartilkan, itu 10 pahala per huruf. Loh, ditunjukkan Pak baca Quran. Sholat ditunjukkan juga. Sholat berjamaah berapa? 27. Kalau sendirian naik ketompo ya, gak ketompo hilang sisa. Situ gak ketompo hilang sisa ya. Ditunjukkan. Infak sedekah ditukar berapa kali? 700 kali ya. Semua ditunjukkan. Tapi begitu puasa, kalimat Allah ila saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena hambaku yang puasa, dia sabar tidak makan minum karena aku, sabar terhadap nafsu syahwatnya. Oleh karena itu, maka pensucian jiwa yang paling utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Kalau kita masih mampu untuk senantiasa berpuasa, jangan sampai enggak. Contoh ke Jakarta ini, ke Jakarta Pak. Ke Jakarta dijemput pakai mobil Alphard. Alphard yang jemput. Naik AC ke Bandara Juanda. Sampai sana terbang naik Garuda. Bisnis kelas pula. Mendarat dijemput di sana. Wah, yang jemput mobilnya sama itu Alphard juga. Terus rapat di hotel berbintang AC. Saya nggak puasa. Walaupun itu safar. Ya. Karena nggak ada beratnya. Tapi kalau jenengan diperintahkan pimpinan Fulan, kamu besok ke Jakarta, siap, naik apa? Numpak Cikar. Ngapain sana? Rapat jam 1 siang di lapangan Banteng, panas-panas. Nah itu gak poso, gak apa-apa gitu. Tapi kalau dijemputnya naik mobil yang ber-AC, masih naik pesawat, masih dijemput, rasanya untuk mengambil gak puasa karena au ila safarin. Safar, hanya karena safar yang menyenangkan rugi Pak. Karena bayar itu males. Sebab kalau bayar utang puasa Ramadan itu berat. Kenapa? Koncone gak akeh. Titik Pak temennya. Tapi kalau puasa Ramadan itu semangat. Kenapa Pak? Banyak itu loh yang puasa banyak. Bayar utangnya melebes Pak. Itu manusia. Melebes gak bayar utang. Nah oleh karena itu maka jangan disia-siakan persiapan diri di bulan Sya'ban ini untuk benar-benar nanti mendapatkan kesucian jiwa, kesucian diri dan kemurnian mengibadati yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Nah, maka apa kita salam dari bulan ini? Saya kasih waktu sampai dengan nanti termasuknya waktu syuruk antara 10 sampai 15 menit ke depan. Ada yang mau nambah materi? Silakan duduk di sini. Atau ada yang didiskusikan? Tafadhol, mic-nya Ustaz bisa disampaikan ke sana? Ya. Tidak semua 4 mazhab ini sepakat ya. Tidak semua 4 mazhab ini sepakat. Ada yang 2 itu tidak sepakat, yang 2 sepakat. Pertanyaan beliau itu ada di surat 3. Buka surat 3 ayat 101. Ini pertanyaan beliau. Pertanyaan beliau ditemukan di surat 3 101. Karena yang beliau tanyakan bab salat. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may yattasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Artinya begini, bagaimana kamu kok menjadi kafir sedangkan ayat-ayat itu sudah aku turunkan dan Rasul pun sudah aku hadirkan di tengah-tengah kalian ya. Ini kalimat Allah Ali Imran 101. Barang siapa berpegang teguh pada agamaku ini, agama Allah ini, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk Allah pada jalan yang lurus. Kalimat depannya Allah adalah wa kaifa takfuruna. Kenapa kok kamu jadi kafir? Maka 2 mazhab berpendapat kalau tidak membayar zakat, infak sedekah padahal mampu, itu dosa besar. Kalau tidak puasa di bulan Ramadan padahal mampu, dosa besar. Diberi Allah rezeki berlebih
berlebih, mampu haji umroh tapi tidak dilakukan dosa besar. Tapi kalau sholat tidak dilakukan, bukan dosa besar. Dia dikategorikan la yu'minun, tidak beriman, berarti setara kafir. Ini dua mazhab. Kalau mazhab yang lainnya enggak. Ya, meninggalkan atau mencuri sholat bukan termasuk dosa, enggak termasuk kafir, tapi masuk dosa besar. Nah, jadi ada dua jawaban tadi. Mencuri sholat itu dua mazhab mengkafirkan, dua mazhab dosa sangat besar. Nah, kalau diambil hadis Rasul, saya ambil dari hadis Bukhari 1797, diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ayyu dambi a'dhamu indallah?" Rasul, tunjukkan kami dosa yang paling besar di sisi Allah. Qal, Rasul menjawab, antaja'alillahi nidau wa huwa khalaqaka. Kamu buat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kalian. Jadi dosa yang paling besar itu di sisi Allah kalau sampai syirik, musyrik atau menyekutukan Allah. Terjawab Abi? Baik. Ada lagi yang lain? Ya, mic-nya bisa geser ke sana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud kafir dalam dua mazhab itu ketika mampu tapi tidak melaksanakan, itu baru dikafirkan. Artinya karena ada apa? Orang tuh nggak sholat 15 tahun, ada loh. Mulai SMP sampai SMA tuh nggak pernah sholat, Pak. Baru sholatnya itu menjelang mau skripsi, mau ujian akhir tuh sholat sampai sekarang. Baru sholat, ada yang seperti itu. Nah, kondisi dia tidak sholat ini itu catatan dosa yang sangat luar biasa. Tapi apakah dosa itu bisa diampuni Allah? Bisa. Bisa. Coba buka semua surat 39. 39 itu Az-Zumar. Lihat ayat 53-nya. Nih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu wa la taqnatu min rahmatullahi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini Allah sendiri loh. Allah sendiri bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya sudah parah sekali itu dosanya. Parah sekali. Mungkin sama langit luas dosanya dia. Sama lautan luas dosanya dia mungkin. Tapi kalimat Allah tegas dengan kalimat la taqnatu min rahmatullah. Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku Allah ini mengampuni semua dosa. Bahkan dalam hadis qudsi ditambahkan kalimat Allah gini. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bilaili wa nahar. Kalian itu selalu berbuat dosa baik malam maupun siang. Wa ana akfir lahu dzunuba jami'a. Dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa afir lakum. Mintalah ampun padaku, aku ampuni. Ini Allah sendiri. Maka mereka-mereka yang dulunya karena sholatnya itu cuma males, selama dia bertobat diselesaikan Allah. Dan untuk bisa tobat yang diselesaikan ada syaratnya, SKP Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Tobatnya karena Allah, kemudian berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, bertekad menyesali, ya, berjanji tidak mengulangi, menyesali. Jadi karena Allah berjanji tidak mengulangi, menyesali. Nah ini baru diterima Pak. Kalau saya tobat besok balik mana? Nah ini tomat. Bertobat kumat. Kalau ini saya tidak tahu ini. Walau alam ini dikembalikan kepada Allah, nanti Allah mengampuni atau tidak. Tapi kalau dia berhenti, berjanji tidak mengulangi, kemudian dia menyesali, itu benar-benar diterima Allah. Betul-betul diterima Allah. Dan janji Allah diletakkan di surat 25 ayat ke-70. Ila man taba wa aminan salihah yubaddilullahi sayyi'i hasanah. Ini janji Allah. Maka kalau kita punya dosa yang kebablas dulu masa kecil,
tidak pernah puasa dan orang tua tidak pernah dulu melarangnya sampai tidak baru puasa setelah dewasa, masa dia sudah balik tidak pernah puasa, tidak usah dikodok Pak, nyenyek ngodok. Kita ngitung harinya saja tidak mampu, itu cukup tobat, disesali, janji sama Allah tidak diulangi, selesai. Terjawab Abi. Nah, jadi yang dikafirkan itu kalau mampu tapi tidak budal. Kalau sakit ini udzur syar'i. Sakit itu udzur syar'i. Diletakkan Allah di Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi kesanggupan. Kalau tidak sanggup kok udah aja tidak bisa. Bisanya terbaring, ya, tayamum menjadi tayamum, itu tidak apa-apa, tidak sholat. Terjawab Abi? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku luka lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما